Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita detailkan makna ayat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Iya. Wa laqad, pakai wa laqad, sungguh kami telah mengutus. Ada lam di situ. Lam itu namanya takkid atau taukid. Ya. Dia biasanya dikatakan oleh ahli nahwu, dia itu ada untuk qasam muqaddar. Ada sumpah yang tidak disebut di situ. Jadi kalau penegasannya, ya, ada sumpah sebelumnya. Demi Allah, demi Rabbmu, sungguh kami telah mengutus. Jadi ini penegasan. Jadi ketika dalamnya itu sudah dikenal bahwa ada penegasan sumpah di situ di dalamnya. Iya, qad ini juga taukid. Dan orang Arab itu kadang mereka bahasakan hal yang ingin ditegaskan dengan penekanan-penekanan secara kalimat untuk menegaskan, menekankan. Iya. Kadang 2, kadang 3. Ya, sampai 3 bentuk taukid kadang dalam satu kalimat. Dalam satu penegasan. Ya, dan ini untuk memperdalam makna. Wa laqad ba'atna, ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Ya, ba'atna, diutus, dibangkitkan oleh Allah. Ya, dipakai kata ba'atha. Dan di sini ada suatu faedah lembut disebutkan oleh para ulama dari kata ba'atha di buku-buku tafsir. Itu disebutkan ba'atha, ya, ba'atha itu dikeluarkan seakan-akan dia dari dalam tanah kemudian dikeluarkan. Tadinya mati kemudian dihidupkan. Karena memang para rasul seperti itu. Mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan manusia. Memberikan kepada mereka kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Iya. Jadi mereka yang mengeluarkan manusia dari kematian menuju kepada kehidupan. Kematian banyak bentuknya. Ada yang bentuk kekafiran, ada yang dalam bentuk kefasikan, ada dalam bentuk kematian hati, kekerasan hati. Maka para nabi dan para rasul adalah untuk menghidupkan mereka. Iya. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus untuk hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kepada Allah dan kepada Ar-Rasul kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Iya, jadi agama ini mengajak kepada hal yang menghidupkan. Seorang muslim dibuat menjadi hidup. Sebenarnya, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang perumpamannya dia adalah mayit, kemudian kami jadikan untuknya, kemudian kami hidupkan dia. Jadi tadinya dia mati, kemudian dihidupkan. Ya. Dan ini bukan mayat, orang yang keluar ruhnya, lalu dihidupkan. Tapi ini orang yang dia tadinya di atas kekufuran, dalam kegelapan, lalu dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan dengan keimanan, dengan ilmu, dengan petunjuk. Iya. Kemudian diberi cahaya.
Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang di dalam kegelapan, dia tetap mati di situ, tidak mau keluar darinya? Diberi dua perumpamaan dalam kehidupan, bahwa manusia itu ada dua. Ada orang-orang yang hidup dan ada mayat-mayat yang mati. Iya. Maka para nabi dan para rasul seperti itu. Mereka diutus oleh Allah untuk menghidupkan. Nah, ini kita petik dari kata ba'atna. Ya, dan mana-mana dari ayat banyak ya yang semisal dengan itu. Telah kita bahas sebagiannya di pembahasan al-manzuma al-mimiyah. Karena salah satu poin dari keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu adalah apa? Hal yang menghidupkan. Baik, walaqad ba'atna fi kulli ummatin, pada setiap umat. Ini kata umat sering berulang ya, kata umat. Umat itu dalam Al-Quran ada beberapa penggunaan. Ada beberapa makna. Umat yang pertama bisa bermakna sekelompok orang. Atau sekelompok manusia. Iya. Sekelompok manusia. Itu disebut umat. Satu kaum, satu kelompok. Nah, ini dikatakan umat namanya. Dikatakan sebagai umat. Ya, dan ini digunakan di sini. Dan dia kadang jumlahnya besar, kadang jumlahnya kecil. Ya, tapi semuanya disebut apa? Disebut umat. Jumlah besar, umat Nabi Muhammad disebut apa? Disebut umat. Ya, jumlah kecil, ya, disebutkan dalam Al-Quran di kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau mengarah ke Madian, lari dari kejaran Fir'aun. Ya, di surah Al-Qasas kisahnya, maka disebutkan di situ, fawajada ummatan minan nasi yasqun. Beliau menemukan satu umat dari manusia sedang minum. Nah, di situ dibahasakan dengan bahasa apa? Umat. Yang kedua, umat itu di dalam Al-Quran bisa bermakna waktu. Satu waktu, suatu masa. Iya. Suatu waktu, suatu masa. Di surah Yusuf ya, ada penggunaan di situ umat bermakna waktu. Ketika orang yang di penjara itu bertanya kepada Nabi Yusuf, kan ada dua orang ya. Yang satu orang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf, nanti kamu akan disalib berdasarkan mimpi yang dia lihat. Dan satunya lagi, kamu akan selamat, nanti kamu akan tetap menjadi pelayan raja. Nah, maka kepada orang yang selamat ini, Nabi Yusuf berpesan, nanti kalau kamu sudah jadi pelayan raja, ya sebutlah saya perkaraku di sisi raja. Tapi orang ini dibuat lupa oleh syaitan. Sampai dia tidak ingat Nabi Yusuf. Iya, dia tidak ingat Nabi Yusuf. Sampai bertahun-tahun. Setelah itu raja mimpi. Nah, ketika raja bermimpi, dia tanya kepada pembesarnya, tidak ada yang bisa mentakwil mimpi itu. Maka orang ini pun dikatakan keadaannya dalam Al-Quran, waddakara ba'da ummah. Dia mengingat setelah umat. Umat di sini bermakna apa? Waktu. Maksudnya setelah beberapa saat, beberapa masa, dia mengingat. Maka ini penggunaan umat bermakna masa atau waktu. Yang ketiga, umat bisa bermakna seorang imam yang menjadikan panutan. Seorang imam yang dijadikan panutan walaupun dia sendiri. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sendiri. Tapi disebut dalam Al-Quran sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Padahal dia sendiri. Disebut apa? Umat. Karena umat di sini maknanya imam yang menjadi panutan. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, umat bisa bermakna agama. Keyakinan. Ya. Itu digunakan di surah Zukhruf. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami di atas umat. Maksudnya di atas sebuah agama. Di atas sebuah agama. Baik. Ada makna-makna yang lain untuk penggunaan kata umat ini? Iya. Sebagian ada menyebutkan 8 makna. Ada menyebutkan belasan makna untuk kata umat. Tapi ini pendekatan untuk kita semua bahwa kata umat ini kalimat yang memiliki beberapa makna. Baik. Jadi di sini umat walaqad ba'atna fi kulli ummatin. Umat di sini bermakna apa?
Mana yang pertama? Sekelompok manusia atau satu kaum dari manusia. Iya. Setiap nabi dan rasul itu diutus kepada umatnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Iya. Untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Adapun yang para nabi yang lainnya, mereka kalau diutus oleh Allah itu untuk umatnya sendiri, untuk kaumnya sendiri. Iya, untuk kaumnya sendiri. Karena itu di kisah Nabi Khadir itu ketika ketemu dengan Nabi Musa, ya, Nabi Musa memperkenalkan dirinya setelah berjumpa Nabi Khadir, bahwa dia adalah Nabi Musa. Maka Nabi Khadir bertanya, Musa Bani Israel? Kamu Musa Bani Israel, maksudnya Musa yang diutus kepada Bani Israel. Kepada kaumnya saya diutus kepada Bani Israel. Jelas ya? Jadi dipahami. Dan Nabi Khadir, beliau juga diutus di masa itu. Beliau juga diutus di masa itu sebagai seorang Nabi. Baik. Karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari kekhususan beliau diutus untuk seluruh manusia. Dan itulah umat beliau. Nah, karena itu umat Islam ini adalah umat yang paling terakhir dan umat yang paling besar di antara seluruh umat-umat. Karena itu pada hari kiamat umat Islam yang paling banyak. Umat Islam yang paling banyak. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berharap 1/2 dari penduduk surga itu dari apa? Dari umat Islam. Nasallallahu lana wa lakum min fadlihi. Baik, dikatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Iya. Seorang rasul. Baik. Rasul adalah siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan diutusnya para nabi dan para rasul itu untuk menegakkan hujjah terhadap manusia dan sebagai rahmat bagi manusia serta menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Itu tujuan utama dari diutusnya para nabi dan para rasul. 3 hal. Yang pertama, menegakkan hujjah. Dan yang kedua, rahmat untuk manusia. Dan yang ketiga, menerangkan jalan yang menyambung kepada Allah dan kepada hari dan kepada negeri akhirat. Kepada Allah dan negeri akhirat. Baik. Jadi setiap umat diutus padanya Rasul. Apa misi dakwah mereka? Apa yang disampaikan apa yang harus disampaikan oleh seorang Rasul kepada umatnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar supaya Rasul ini menyampaikan, iya, ani'budullaha, beribadalah kalian semua wahai umatku kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Di sini dipakai bahasa wajtanibu, jauhi taghut. Ya, dalam bahasa Al-Quran itu penggunaan taghut di beberapa tempat. Ada sebagian tempat dibahasakan untuk kafir kepada taghut. Seperti ayat di surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi. Akan disebutkan oleh penulis juga nanti ayat di surah An-Nisa. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka diperintah untuk kafir kepada taghut. Ini bahasa kafir. Ya, dan di sini ayat bahasanya wajtanibut taghut. Untuk meninggalkan, menjauhi taghut. Menjauhi. Menjauhi itu kalimat lebih luas. Iya. Masuk di dalamnya kafir terhadapnya dan masuk di dalamnya tidak mendekatinya, benci kepadanya, berlepas diri darinya. Lebih luas cakupannya. Iya. Karena itu tafsir taghut di sini. Tafsir dari taghut di sini, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa taghut adalah kesyirikan
dan kemaksiatan. Masuk syirik dan apa? Maksiat. Iya. Sebab ini penggunaan kalimat yang luas terhadap makna tagut. Baik. Kita akan lebih memperdalam lagi nanti penjelasan tentang makna tagut pada uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Selesai ya pembahasan tentang awal kewajiban terhadap anak Adam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.